Ini tempat pesugihan, ucap Farli yakin. Dan Andi pun memotret beberapa kuburan dan sesajian tersebut. Hai, welcome back untuk kalian tim mager. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to the stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Takutnya kalian gak ngerti kalau langsung skip ke part 3. Link nanti Mimin sertakan di deskripsi ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, ada baiknya kalian lihat video part 1 dan 2 nya ya. Kalian yang belum subscribe dulu ya, Mimin tungguin. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan support channel ini. Maaf kalau Mimin agak maksa ya. Maaf, Bu. Maaf. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu, atau mungkin mau merefresh lagi juga nggak apa-apa, monggo mampir dulu. Mimin ingetin lagi, disclaimer ya, Mimin cuma ceritain ulang apa yang narasumber tulis, dan akan Mimin ringkas, tapi tetap setiap detail penting akan dibahas. Jadi untuk keaslian ceritanya, ya udah sih kalian dengerin aja. Toh juga menghibur kan? Udah nggak usah banyak protes ya. Kalian pasti udah gak sabar lagi kan? Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah gak sabar. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja kita cerita part 3. Untuk semua, seperti nama karakter dan tempat kejadian, Mimin akan bacakan sesuai di ceritanya ya. Dan ada beberapa tempat yang disamarkan oleh narasumber. Jadi kalian jangan ngamuk, karena kok tempatnya aneh sih Min, atau nggak ada di peta ya, dan lain-lain. Ingat, segala hal yang Min bacakan di sini bisa jadi nggak nyata, atau mungkin ada adegan yang ditambahkan dari kejadian aslinya oleh narasumber. Tapi Mimin harapkan di sini kalian bisa mengambil hal baik sebagai pembelajaran. Seminggu setelah berkunjung ke tempat Mbah Tungga dan membersihkan diri di Lawang Sewu, mereka berencana mengadakan syukuran kenaikan kelas dengan mengundang Mbah Tungga, serta syukuran karena sudah tidak pernah ada gangguan lagi. Mereka bertiga pergi ke daerah Boja untuk mengambil 3 ekor ayam di rumah saudaranya Andi. Sementara Farid dan Benny mempersiapkan keperluan lainnya. Selesai urusan soal ayam, mereka bertiga segera belanja pulang. Di tengah perjalanan, Farli entah kenapa melihat ada arah petunjuk yang terbuat dari kayu bertuliskan Desa Randu Belok Kiri. Ingat, ini bukan nama desa sebenarnya ya. Mereka berhenti tiba-tiba karena Farli melihat papan itu dan meminta mereka untuk mampir sebentar ke desa itu. Karena entah kenapa Farli memiliki perasaan aneh. Mereka pun menuruti permintaan Farli, sehingga tujuannya berbelok dengan mampir terlebih dahulu ke Desa Randu. Perjalanan menuju Desa Randu kurang lebih menempuh waktu 15-20 menit. Mereka jalan hanya mengikuti petunjuk yang ada, dengan sesekali bertanya pada penduduk sekitar. Jalanan awalnya halus, tapi begitu memasuki desa, jalanan berubah menjadi tanah berbatuan. Pemandangan kanan kiri hutan karet. Begitu memasuki desa, pemandangan berubah menjadi pesawahan. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di suatu desa dan melihat kembali penduduk dan menanyakan apakah benar ini Desa Randu. Inggih benar mas, masnya mau kemana? Penduduk itu pun menjawab dan balik bertanya. Hingga penduduk memastikan kembali dan menanyakan kembali. Mau ke Padepokan ya mas? Mereka yang mendengar kata Padepokan menanya penduduk, itu tempat apa ya pak? Biasanya yang datang ke sana rata-rata bawa mobil kayak mas namanya ini. Datang dari kota juga. Jawab penduduk desa itu. Setelah itu penduduk menunjukkan lokasi Padepokan yang dimaksud berada. Tanpa berpikir panjang, mereka lanjut jalan untuk menuju Padepokan. Di tepi kanan kiri jalan tumbuh pohon-pohon besar tinggi menjulang ke atas. Tibalah mereka di ujung jalan. 2 pohon randu besar seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Mereka langsung turun dari mobil mengikuti jalan setapak yang sudah ada. Mereka memasuki hutan, jalannya lumayan masuk ke dalam dari tempat mobil diparkirkan. Sampai di sana, mereka tiba di tempat tujuan. Berdiri padepokan kecil di tengah-tengah sendang dan sekitarnya ada kuburan yang jumlahnya hanya 6 kuburan. Saat mereka melihat-lihat, mereka melihat adanya sesajian seserahan. Entah diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa, mereka tidak tahu. Ini tempat pesugihan, ucap Farli yakin, dan Andi pun memotret beberapa kuburan dan sesajian tersebut. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, mereka semua penasaran, sebenarnya tempat apa itu. Syukuran kecil-kecilnya diadakan, termasuk dihadiri oleh Mbah Tungga, berjalan dengan lancar. Saat semua sudah pulang, keempat temannya ingin menginap di rumah Farli. Farli membicarakan tentang apa yang mereka bertiga temui saat perjalanan pulang seusai membeli ayam. Mereka mengatakan berada di sebuah desa bernama Desa Randu, yang mana merupakan tempat pesugihan.
Fadli ingin mengajak keempat temannya untuk menelusuri padepokan tersebut. Namun, kali ini Farid dan Benny memilih untuk tidak ikut. Mereka pun masih menimbang-nimbang untuk pergi. Namun, suatu hari saat sedang tidur, Fadli mendapat mimpi aneh bertemu dengan seorang wanita. Tuan, jangan pergi ke sana. Sosok wanita berbicara dalam mimpi Fadli ini tinggi, bercahaya, dan berdiri membelakanginya. Mendengar peringatan tersebut, membuat Fadli bertanya-tanya, siapakah wanita itu? Saya hanya bisa memberikan peringatan kepada Tuan. Saya tidak bisa melindungi Tuan. Dia tidak menjawab pertanyaannya, hanya memberi peringatan, kemudian menghilang. Tak lama kemudian, dia pun terbangun. Fadli tinggal di lingkungan lokalisasi daerah Semarang, sehingga hal yang wajar melihat transaksi di daerah dekat rumahnya. Saat dia sedang berada di teras rumah, dia menyapa Mbak Desi. Mbak Desi adalah pekerja di lingkungan Fadli. Fadli berbahasa basi dan bercanda dengan Mbak Desi, dan berakhir dengan Mbak Desi mengajak Fadli untuk main secara gratis. Saat mereka akan main, entah kenapa Fadli melihat ada dua wanita di dalam kamar. Satunya Mbak Desi yang sudah siap, sedangkan satu wanita lagi yang tidak dikenal tersenyum kepadanya. Tuan, tinggalkan kemarin ini, Tuan. Beritanya ke Fadli, mulutnya memang tidak berbicara, tapi suaranya terdengar dengan jelas di telinga Fadli. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi, Fadli langsung lari keluar tanpa mempedulikan Mbak Desi yang sudah siap. Hayo, kalian pasti harapannya ada adegan lain kan? Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. Tak lama, Fadli bertatapan langsung dengan sosok tersebut. Menurut Fadli, sosok tersebut memiliki kecantikan dan kesempurnaan fisik yang melebihi wanita manapun. Dengan tinggi sekitar 170-an sentian, menggunakan long dress warna krem, kulit putih, dan sangat sempurna. Hah? Bentar-bentar, Fad. Iya benar sih, emang cantik. Tapi itu kan... Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar. Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Sosok itu berkata bahwa benar, dia yang dijumpainya saat dalam mimpi. Dan sosok itu pun mengikutinya saat Fadli mengunjungi Lawang Sewu. Serta sosok ini bercerita dia adalah sosok yang baik dan tidak ingkar kepada Tuhan. Tepat di malam Jumat, jam 10 malam, mereka tiba di Desa Randu. Lebih tepatnya di tempat pesugihan, yang beberapa hari yang lalu mereka bertiga kunjungi. Dua pohon randu besar di depan mereka seolah-olah menjadi gerbang masuk. Kali ini mereka berjumlah 6 orang, yaitu Fadli, Andi, Doni, Bayu, Alan, dan Reza. Oh, jadi ini tempatnya. Ucap Reza ke Fadli sambil memperhatikan kedua pohon randu di depannya. Reza ini mempunyai kelebihan lain yang mereka tidak punyai. Sekilas sebelum masuk, sekali lagi Fadli melihat sosok wanita cantik yang mencoba memberi peringatan untuk mengurungkan niatnya. Tapi tidak ia hiraukan. Mereka pun mulai melangkah di jalan setapak menuju lokasi, jarak kurang lebih 10 meter dari padepokan pesugihan. Mereka memasang satu handycam di tripod yang mengarah ke padepokan, satu handycam yang mengarah ke kuburan, dan satunya dibawa oleh Reza sambil semedi di padepokan. Sedangkan 5 orang lainnya pergi bersama menuju sendang yang mengalir ke arah pohon randu. Mereka mendengar suara orang seperti menyeret kaki, mencari sumber suara tersebut di balik semak-semak yang tinggi dan lebat. Langkah kaki mereka semakin menjauh dari padepokan, meninggalkan Reza seorang diri, menuju ke arah sumber suara yang barusan terdengar. Mereka menebak-nebak, suara apa itu? Karena penasaran, mereka mendatangi suara tersebut. Namun, jalan setapak cukup licin ketika mendekati sendang. Semuanya diam. Fadli berbicara kepada teman-temannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitulah yang terdengar dari mulut Alan, Bayu, dan Doni. Mbak, bersih-bersih dulu ya, Cuk. Terdengar suara dari sosok yang menyerupai nenek tersebut. Terlihat sosok nenek memakai kemben lengkap, memakai jarik, sedang menyapu di pinggiran sendang, menyapa mereka, namun dengan senyum yang cukup mengerikan. Kalau ini bukan makhluk astral, lantas adakah orang normal menyapu atau membersihkan tanah di pinggiran sendang, apalagi waktu dini hari? Lalu tiba-tiba nenek itu pun menghilang. Belum lama kaget karena penampakan nenek, dari arah belakang terdengar suara yang menggelinding ke arah mereka. Mereka semua berbalik badan. Kepala gelinding! Di depan mereka melintas kepala yang menggelinding. Wajahnya hancur, tersenyum menyeringai ke arah mereka. Sontak mereka pun ketakutan, lari tunggang langgang. Mereka pun lari ke arah dua pohon besar randu, gerbang masuk ke tempat mobil diparkirkan. Baru sampai turunan, mereka semua terpeleset berjatuhan karena mereka dihadang. Nyapunya pindah sini ya, Cuk. Terdengar dari suara yang menghadang mereka. Mereka pun kembali lari balik ke padepokan ke tempat Reza sendirian berada.
Cu, jangan lari. Sayup-sayup, namun masih terdengar suara dari nenek tersebut. Akhirnya mereka sampai di wilayah padepokan. Namun, di padepokan Reza yang ditinggal sendirian menghilang. Mereka mencoba mencari Reza di sekeliling wilayah padepokan. Namun hanya ada 2 handycam yang dipasang di tripod, serta 1 handycam yang dipegang Reza tergeletak di tanah. Dan semuanya dalam keadaan mati. Mereka yang kalang kabut karena tidak menemukan Reza akhirnya sepakat untuk berpencar. Dengan harapan, jika berpencar maka Reza akan ditemukan. Dan dibentuklah tim untuk mencari Reza. Tim 1 berisi Fadli dan Andi, tim 2 berisi Alan, Bayu, dan Doni. Tim 1 menuju ke arah makam, sedangkan Alan, Bayu, dan Doni mencari ke arah sendang atau arah sendang yang mengarah ke pohon 2 randu. 2 handycam yang ditinggal Reza dipegang oleh Fadli dan Andi. Sesekali mereka mencoba menyalakan handycam yang kondisinya sudah mati. Barangkali bisa melihat rekaman Reza sebelum menghilang. Ternyata baterai handycamnya habis. Fat, denger gak? Ucap Andi kepada Fadli. Mendengar itu, Fadli menyuruh Andi untuk diam. Karena sebenarnya, dia tahu bahwa yang didengar Andi adalah suara tangisan wanita sesenggukan yang membuat siapapun yang mendengar pada dini hari merinding. Sementara di tempat lain, Bayu memperlihatkan handycam yang ternyata tidak mati pada Alan dan Doni. Mereka bertiga melihat hasil rekamannya. Di rekaman yang mereka lihat, Reza berjalan keluar padepokan atau gazebo kecil yang berdiri di atas sendang, berjalan ke arah makam. Loh, berarti arah yang dituju sama Fadli dan Andi bener nih. Ucap Doni. Semua berdiri diam saling menatap dan mengambil keputusan menyusul Fadli dan Andi atau tidak, atau mereka semua kembali ke padepokan dan menunggu di sana. Bayu pun mengusulkan lebih baik mereka balik ke mobil menunggu mereka bertiga dan keduanya menyetujuinya. Mereka bertiga kompak bergegas menuju ke mobil yang parkir di depan. Tapi mereka lupa sesuatu. Mereka lupa kalau yang bawa kunci mobil adalah Fadli. Mereka yang tidak bisa masuk ke mobil berdiri di luar mobil di depan 2 pohon randu yang tumbuh tinggi dan menampakkan kerindangan namun cukup mengerikan pada malam hari. Tiba-tiba Alan berkata kepada keduanya, Baca doa, pokoknya baca. Alan mencoba menyampaikan pesan ke Bayu dan Doni dengan suara ketakutan. Doni yang berdiri di depan Alan mencoba melihat sekitaran, mencari sumber alasan kenapa Alan menjadi ketakutan. Bayu juga terlihat demikian. Nampaknya Doni dan Bayu tidak bisa melihat apa yang Alan takutkan. Hah? Kalian tidak melihatnya? Kali ini Alan bicara sedikit agak membentak ke arah Bayu dan Doni. Alan melihat wanita berambut acak-acakan, muka dan kaki penuh darah, bergelantungan di atas cabang pohon randu mengayunkan kakinya. Sosok itu memandang Alan, seperti tatapan yang sangat membenci Alan. Sementara di tempat kuburan, perlahan-lahan mereka melangkah menelusuri tempat kuburan dengan suasana yang gelap dan penerangan hanya dari senter kecil yang dibawa. Tak lama, tangan Andi memegang pundak Fadli yang memberikan isyarat untuk berhenti melangkah. Saat itu, Andi menunjuk ke arah samping tempat Fadli berada, di mana terdapat sosok hitam legam yang berdiri hanya berjarak 3 meter dari mereka. Ada keperluan apa kalian kesini, ha? Bentak dari sosok hitam ke arah mereka. Suaranya terdengar serak dan seperti suara orang-orang tua laki-laki berumur 50 tahunan. Mereka pun memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun. Karena bisa dibilang, kedatangan mereka kepada padepokan pun bisa dikatakan tanpa izin. Pergi kalian semua dari sini. Hardiknya ke arah mereka. Mendengar itu, mereka berdua langsung berbalik arah, lari kembali ke arah padepokan. Dan begitu tiba di padepokan, Reza terlihat terkampar lemas berbaring di atas tanah. Mereka membawa Reza berlari ke arah mobil. Saat di tengah jalan, mereka berdua mendengar suara tawa dari belakang. Bukan suara tawa dari makhluk astral, tapi suara manusia. Mereka berdua sejenak berhenti dan menengok untuk memastikan. Dari atas padepokan, mereka melihat sosok bapak tua berdiri memakai baju hitam, celana hitam, bawah lutut. Tertawa ke arah mereka. Tiba-tiba tawanya berhenti menjadi menatap mereka tajam dan penuh dengan dendam. Sesampainya di mobil, mereka tidak melihat keberadaan teman-teman yang lain. Mereka membuka pintu dan meletakkan Reza di kursi belakang. Mereka berniat ke desa terdekat untuk minta bantuan warga dalam pencarian. Saat akan menjalankan mobil, Bayu berdiri di tengah jalan memberhentikan mobil mereka. Dia langsung masuk ke mobil dengan wajah yang sangat pucat. Bayu menceritakan beberapa waktu yang lalu saat mereka menunggu Fadli CS di luar mobil, Alan melihat sesuatu, tapi Doni dan Bayu tidak bisa melihatnya. Alan yang panik berlari menuju arah desa. Bayu dan Doni mengejar Alan, namun di saat pengejarannya, dia melihat sosok putih dengan suara cekikikan yang terbang melayang seperti sedang mengejar sesuatu. Baru beberapa meter berlari, tiba-tiba Bayu melihat di atasnya ada setan terbang melayang sambil ketawa cekikikan karena mengejar Alan ke arah desa. Mendengar itu, mereka pun langsung bergegas untuk mencari Alan dan Doni dengan mobil.
Tak berapa lama, Bayu melihat Alan di sebelah kiri sedang memasuki sawah warga desa yang baru saja ditanam. Namun tanpa sadar, ban kiri mereka terposok masuk parit pinggiran sawah, sehingga mobil pun tak bisa berjalan. Tanpa pikir panjang, Farli turun untuk mengejar Alan. Bayu dan Andi tetap berada di mobil menjaga Reza yang terkulai lemas. Karena malam yang begitu gelap, tanpa penerangan, serta melewati sawah, sehingga sangat sulit untuk berlari. Farli pun terjatuh, kepalanya terbentur batu, sehingga membuatnya setengah tidak sadar dan pingsan. Tak lama, ada beberapa warga yang datang karena mendengar suara Farli terjatuh dan menolongnya. Namun, saat itu Alan sudah lari sangat jauh tak terkejar di kegelapan. Hingga pagi hari pun datang. Farli bangun di suatu kamar yang dinding terbuat dari kayu dengan baju yang sudah diganti. Terdengar bunyi ketukan pintu. Berlanjut dengan suara salah satu warga yang mengajaknya untuk sholat subuh. Setelah usai sholat subuh, Farli mencoba membangunkan Reza. Namun, ada seorang warga dengan menggunakan surban putih di kepalanya yang mencegahnya dan meminta agar Reza beristirahat dulu. Pria bersuban yang berusia kurang lebih 60 tahun itu bernama Haji Khalid, pemilik rumah yang menolong mereka. Beliau juga punya ponpes di Desa Randu. Di Desa Randu, beliau dipanggil Pak Kiai. Ternyata, para santri Pak Kiai lah yang menolong mereka semalam. Pak Kiai menjelaskan kondisi Reza baik-baik saja, hanya shock setelah apa yang menimpanya semalam. Pak Kiai menjelaskan, memang benar bahwa padepokan tempat yang mereka kunjungi semalam adalah tempat pesugihan. Dari pihak ponpes juga sudah sering memblokir jalan saat sudah malam, agar tidak adanya korban, serta tidak ada orang yang menyekutukan Allah. Tapi, malam kemarin, mereka sempat terlambat datang untuk memblokir jalan, jadi Farli dan kawan-kawannya bisa masuk. Singkat cerita, Pak Kiai izin untuk mengurusi ponpes dan bertemu dengan warga sekitar sebentar. Reza yang telah bangun menceritakan asal mula kenapa dia bisa menghilang dan terjatuh lemas di padepokan. Reza berkata bahwa dia bertemu dengan adiknya yang telah meninggal dan mengikutinya sampai hutan. Namun, begitu dia mengikuti adiknya sampai hutan, sosok adiknya berubah menjadi laki-laki tua berpakaian serba hitam. Dan laki-laki itu mengadiknya dengan ucapan, Kalian di sini bukanlah tamuku, mati kalian semua. Mendengar penjelasan Reza, semua orang bergidik ngeri, dan mereka menyesali perbuatan mereka yang dengan sengaja datang ke tempat pesugihan hanya untuk membuktikan keberadaan makhluk halus. Saat semua hening, tiba-tiba Alan bercerita tentang apa yang dialaminya semalam, kenapa dia berlari, lalu masuk ke dalam sawah penduduk desa. Alan menjelaskan bahwa saat dia menunggu Farli CS bersama Doni dan Bayu, dia memperhatikan pohon randu, dan pas melihat ke arah atas, dia melihat ada sosok wanita mengayunkan kakinya, rambutnya acak-acakan, berawal dengan wajah terlihat pucat, kemudian berubah mengeluarkan darah. Sosok yang awalnya menatap ke arah depan, berbalik menatap ke arah bawah, dan menatap Alan dengan tatapan dendam. Mengetahui itu, Alan berdoa dengan sangat banyak dan meminta kedua temannya untuk berdoa. Tapi, bukannya berdoa, mereka malah menertawakannya, karena tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Alan. Tak lama, sosok itu tertawa dan melayang turun menghampiri Alan. Lalu, tanpa pikir panjang, Alan lari menjauh dan lari masuk ke sawah penduduk karena ternyata sosok itu mengejarnya dengan tertawa cekikikan yang mengerikan. Tak sengaja, Alan terjatuh di area sawah. Sosok wanita itu melayang di depan Alan dan berkata, Celaka kau, Alan. dengan mengeluarkan cairan hitam mekat di mulutnya. Dan sosok itu pun tak lama menghilang setelah dua santri dari ponpes datang menghampirinya. Pak Kiai pulang, lalu mulai menjelaskan dan memberikan siaraman rohani. Pak Kiai memberikan wejangan untuk selalu meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah, dan tidak mencari hal-hal yang bisa mengarah ke dalam kesesatan. Setelah sholat duha, mereka berpamitan dengan Pak Kiai dan beberapa santri. Berterima kasih karena telah ditolong dan diberikan berbagai ilmu yang bermanfaat. Pak Kiai mengantar mereka dan berkata, Jangan sungkan, kalau mau main kesini lagi ya. tentu yang dimaksud beliau adalah ponpesnya, bukan tempat pesugihan. Sambil tersenyum, beliau melepas mereka, seperti melepas santri yang hijrah ke kota. Assalamualaikum Pak Kiai, ucap mereka. Dan ternyata salam perpisahan tersebut adalah salam dari mereka untuk selamanya. Karena sebulan setelah itu, beliau menutup usia, kembali ke rahmatullah. I'm so tired. Sekian, sebenarnya cerita dari narasumber masih sangat banyak. Namun, Mimin ambil poin penting dari banyaknya kisah pengalaman yang diceritakan, dan bisa diambil hikmah serta pelajarannya. Mimin berpesan untuk selalu mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita berdampingan dengan berbagai makhluk. Jangan sesumbar, menantang, dan sombong saat berada di tempat baru, karena bisa jadi kalian mengganggu dan menyulut kemarahan dari makhluk yang diganggu. Lalu, hindarilah segala hal yang berbau klinik,
Hidup terlalu singkat jika hanya untuk dihabiskan secara percuma. Thanks untuk kalian yang udah nonton dan berhoria bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video ini, bisalah diklik tombol subscribe-nya dan like juga ya. Kalau kalian ada saran, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.